Halo semuanya, selamat datang di channel Has Edi dengan gue Aldis. Balik lagi ke segmen Has News. Untuk minggu ini gue mau bahas 3 berita. Yang pertama kita bahas dari AMD yang udah ngomongin kalau dalam waktu dekat mereka akan membuat penerus dari RDNA 3, yaitu RDNA 4 yang buat GPU AMD kedepannya bakal berbasis AI. Baru-baru ini David Wang, eksekutif senior AMD termasuk juga sebagai kepala Radeon Technologies Group, udah ngomongin RDNA 4 nantinya bakal berevolusi jadi arsitektur GPU berperforma tinggi berbasis AI. Tapi bukannya RDNA 4 aja baru keluar baru-baru ini ya, di kuartal 4 tahun 2022 kemarin. Ya begitulah kalau brand besar ya, mereka punya planning yang jauh banget ke depan dan selalu ingin berinovasi. Oke, kita bahas RDNA 3 dulu. RDNA 3 itu udah diterapin AMD di beberapa lini produknya ya, mulai dari Radeon RX 7900 untuk desktop, Radeon RX 7000S atau M untuk laptop, dan seri Radeon 700M untuk integrated GPU. RDNA 3 punya kemampuan 2,3 kali lebih baik dari RDNA 2. Tapi AMD pengen RDNA 4 nantinya punya kemampuan jauh lebih baik lagi dari RDNA 3. Salah satunya kemampuan shader yang lebih advance lagi dalam penerapan AI-nya nanti. Untuk saat ini penggunaan AI sebagian besar masih dilakukan di CPU. Tapi David Wang pengen GPU besutannya nanti punya kemampuan atau mampu berbuat banyak dalam pemrosesan AI, khususnya dalam gaming. Terus apakah mungkin RDNA 4 bakal secepat itu hadir ke pasaran? Kemungkinan besar sih enggak ya. Ya karena baru munculnya RDNA 3 ini dan penerapan di produk-produknya AMD masih belum terlalu banyak. Jadi kemungkinan RDNA 4 nggak akan mulai dipasarkan di tahun depan. Mungkin sih paling cepat itu di kuartal 4 tahun 2024. Ini gila banget sih ya menurut gua. Sekarang kecepatan pengembangan teknologi itu udah terlalu cepet. Ya kita tunggu aja ya nanti kelanjutannya bakal gimana. Kedua, kita bahas drone baru dari DJI Mini 2 SE. Setelah merilis DJI Mini 3 dengan kemampuan perekaman 4K di bulan Desember kemarin, DJI kembali rilis drone baru yang ditujukan untuk pemula dengan kemampuan perekaman 2,7K dan dengan bobot hanya 249 gram aja. Kemampuan perekaman ini mampu dicapai karena DJI menyematkan sensor CMOS 12 megapiksel dengan ukuran itu 1/2,3 inci dan dipasangkan dengan gimbal 3 axis-nya. Untuk kemampuan terbang, menurut DJI, drone ini mampu terbang selama 30 menit dan dengan jarak 10 km. Drone ini juga punya teknologi Ocusync 2.0 untuk mentransmisikan video beresolusi SD ya, dengan maksimal itu di 10 km. Saat terbang, drone ini mampu menahan hembusan angin dengan kecepatan 10,7 meter per detik. Terus karena tujuan drone ini untuk pemula, fitur-fitur otomatis pasti ada di DJI ini. DJI Mini 2 SE ini maksudnya ya. Contohnya itu kayak one tap take off dan landing. Fitur return to home atau RTH juga pastinya ada di drone ini. Terus kalau ngomongin harga, DJI Mini 2 SE dibanderol dengan harga itu $369. Itu udah include dengan remote control DJI RC N1. Sedangkan versi Fly More Combo Kit itu dihargai dengan $519. Tahun baru, iPhone baru. Setelah iPhone 14 muncul iPhone 15. Rumor-rumor iPhone 15 mulai banyak muncul nih, dari kemungkinan perubahan port Lightning ke USB Type-C sampai ke renderan desain-desain iPhone 15 nantinya bakal gimana. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari rumor perubahan port Lightning ke port USB Type-C. Udah banyak rumor nih yang bahas soal ini nih. Nah, diperjelas lagi sama unggahan akun Twitter yaitu @uReditor yang menampilkan foto iPhone 15 Pro kemungkinan ya ini ya, yang udah pakai port USB Type-C. Dan yang buat tech antusias makin yakin kalau iPhone 15 nanti beralih menggunakan Type-C, ya karena foto yang diupload ini bukan foto renderan doang, ini foto asli. Perubahan port ini memungkinkan Apple merubah juga controller yang ada dari E75 Lightning Controller menjadi E85 Port Controller. Dengan perubahan ini, iPhone 15 nantinya bisa mendukung kecepatan transfer data Thunderbolt 3. Akhirnya ya, Apple topan juga. Lanjut, terus kalau diperhatiin lagi, kemungkinan Apple akan menggunakan bodi titanium. Dari sebelumnya itu yang menggunakan baja anti karat. Itu untuk iPhone 15 Pro. Untuk 15 dan 15 Plus mungkin masih menggunakan bodi aluminium aja. Terus rumor-rumor selebihnya masih menjadi rumor yang masih menjadi perdebatan ya, karena masih berupa renderan-renderan aja.
Yang paling memungkinkan itu iPhone 15 Pro punya bezel yang lebih tipis lagi daripada iPhone 14 Pro. Tapi yang jelas, seperti tradisinya Apple, iPhone terbaru gak akan jauh berbeda dari iPhone versi sebelumnya dari segi bentuk. Ya gitulah Apple, cuma nambahin dikit, ngurangin dikit. Tapi yang jelas, fiturnya bakal nambah kalau Apple. Oke, segitu dulu ya. 3 berita tadi dari AMD, DJI, sampai ke Apple dengan iPhone 15 Pro-nya. So, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya aja, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.